Sebelumnya, perkenalin, aku Rifana Bilazhar dengan NIM H1N025108 dari Industri Kelas C. Di sini aku mau ngejelasin hasil review jurnal di mata kuliah material teknik. Buat yang pertama itu ada cover. Aku di sini ngambil tema tentang permasalahan korosi pada aluminium alloy dalam pengaplikasian teknik industri. Di sini ada surat pernyataan yang sudah ditandatangani, lalu daftar isi, lalu ada abstrak, di mana material aluminium alloy itu banyak digunakan dalam berbagai pengaplikasian teknik industri, terutama pada penerbangan, otomotif, dan manufaktur. Nah, tapi ada kekurangan juga di mana aluminium alloy ini dia bisa terjadinya korosi, terlebih di beberapa aluminium yang lain, misalnya seperti dalam penerbangan atau ya semacamnya, karena biasanya tuh ada dari paparan laut garam yang jadi dia memperlaju korosinya. Nah, korosinya juga dapat mengurangi umur aluminium tersebut. Lalu di sini ada latar belakangnya. Ya, seperti tadi yang aku bilang, kalau misalnya aluminium itu dia sering digunain di industri manufaktur, penerbangan, dan lain-lain, karena emang dia tuh memiliki sifat bahan yang ringan tapi dia punya ketahanan yang bagus. Lalu di sini aku juga ngejelasin kalau korosi itu proses di mana material tersebut mengalami reaksi kimiawi atau yang bisa disebut dengan elektrokimia dengan lingkungan sekitarnya. Biasanya tuh ada ciri-cirinya tuh berkarat dan lain-lain. Buat rumusan masalah yang aku buat di rumusan masalah ini, aku yang pertama itu apa saja permasalahan material dibahas dari 3 jurnal mengenai aluminium alloy itu. Lalu yang kedua, untuk faktor apa yang menyebabkan terjadinya korosi pada aluminium alloy. Lalu yang ketiga itu solusi untuk mengurangi laju korosi pada material tersebut. Untuk tujuannya itu untuk mengetahui permasalahan korosi yang terjadi pada aluminium alloy yang dibahas dalam ketiga jurnal tersebut. Lalu ada penganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju korosi. Lalu ada pembandingan 3 hasil penelitian. Nih, di bab 2 ini tinjauan jurnal, di mana di jurnal ke-1 yang aku ambil itu dari penelitian yang di mana dia membahas tentang pengaruh perluasan panas terhadap laju korosi dan aluminium alloy dalam tipe ASTP G4A, di mana aluminium ini material yang sering digunakan dari berbagai aplikasi, di mana dia memiliki kontribusi sifat mekanik yang baik dan ringan. Nah, dalam penelitiannya itu dilakukan proses perlakuan panas yang merupakan metode quenching, di mana proses itu memerlukan kekerasan pada logam, terutama baja, bagi variasi suhu yang berbeda-beda. Itu dari 250 derajat sampai 450 derajat. Itu biasa perbedaan pada suhu yang digunain itu 50 derajat. Jadi kayak 250 derajat, terus 300 derajat, 350 derajat, 400 derajat, dan 450 derajat. Nah, dalam hasil penelitian jurnal pertama ini, perlakuan panas dari proses pembakaran dapat memenuhi korosi aluminium. Perubahan juga menjadi salah satu terjadinya pada struktur mikro, di mana proses pemasaran dan pendinginan dapat menyebabkan variasi yang bertahan material terhadap lingkungan penggunaannya. Nah, lalu untuk review jurnal kedua, ini dia lebih membahas perbedaan penelitiannya, di mana ini dia lebih meneliti ke bagian-bagian yang digunakan dalam struktur pesawat, karena aluminium
atau material utama dalam industri penerbangan itu kan karena kekuatannya yang dapat menahan berat itu, jadi ya sering digunakan di struktur penerbangan itu. Lalu hasil dari penelitian yang dilakukan pada jurnal kedua ini, kalau lingkungan laut itu bisa meningkatkan laju korosi yang terjadi pada aluminium alloy. Nah, korosi yang ini tuh terjadi ke struktur pesawatnya yang bisa nyebabin pada permukaan material dan juga mengurangi kekuatan struktur di pesawatnya tersebut. Nah, di sini di kesimpulan yang jurnal yang aku ambil ini, dia tuh menunjukkan bahwa penggunaan inhibitor korosi dan membantu mengurangi laju korosi pada material aluminium alloy biar dia punya struktur yang lebih kuat. Nah, terus untuk review jurnal ketiga ini, dia lebih membahas ke pengaruh korosi air laut buat menentukan berapa tahun fatik aluminium alloy type 7075/17 itu berapa kekuatannya, seberapa tahannya gitulah. Penelitian yang dilakukan di jurnal ketiga ini yaitu perendaman spesimen aluminium dalam larutan yang mengandung 3,5% NaCl selama 168 jam. Penelitian ini tuh dilakukan untuk mensimulasi kondisi lingkungan laut yang bisa bikin korosi ke material tersebut, dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korosi yang terjadi pada permukaan material ini juga bisa bikin umur fatik aluminium alloy-nya turun karena kerusakan pada permukaan material yang dapat menjadi titik awal terjadinya retakan di aluminium tersebut. Nah, di sini ada di bab 3 di analisis dan pembahasan. Kalau dalam jurnal pertama itu dia lebih menekankan pada pengaruh panas terhadap ketahanan korosi yang ada. Lalu buat yang jurnal kedua dia lebih menganalisis tentang pengaruhnya lingkungan udara laut terhadap laju korosi si aluminium alloy yang digunakan pada struktur-struktur penerbangan pesawat. Nah, buat yang ketiga itu, di jurnal yang ketiga dia lebih ke pengaruh korosi buat ketahanan aluminium alloy tersebut dan untuk menentukan umur fatik aluminium alloy tersebut. Lalu untuk kesimpulan yang aku ambil itu, aluminium alloy adalah suatu material yang memiliki banyak keunggulan untuk pengaplikasian industri, tetapi juga memiliki beberapa kelemahan di mana rentan terhadap korosi pada lingkungan tertentu. Lalu dari ketiga jurnal yang aku bahas di sini, bisa aku simpulin secara singkat bahwasannya korosi tidak hanya menyebabkan kerusakan pada material, tetapi juga memengaruhi sifat material seperti pada kekuatan dan umur fatik material tersebut. Di sini ada daftar pustaka yang aku pakai, 3 jurnal aku pakai dalam pembuatan laporan ini. Lalu di sini ada lampiran penunjukan hasil tes AI yang aku lakuin ke dua web. Lalu di sini untuk ke bawahnya itu jurnal-jurnal dari yang aku gunain, aku masukin juga ke sini. Oke. Sekian dari aku, maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.